Segmen 12, refleksi pada permukaan konduktor. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai refleksi suatu gelombang datang yang vektor propagasinya itu dia tegak lurus dengan permukaan konduktor. Untuk membahas kasus refleksi pada permukaan konduktor seperti ini, kita harus menggunakan syarat batas elektromagnetik yang lebih umum, ya. Jadi biasanya itu persamaan satu ini kan kita tidak ada sigma F-nya ya. Cuma sekarang karena kita ada konduktor, sigma F ini harus kita masukkan ya, karena ada dielektrik ke konduktor. Jadi sigma F ini adalah muatan bebas pada permukaan material. Dan kita juga punya di bawah sini ada Kf ya. Kf ini adalah vektor arus bebas di permukaan. Dan N ini adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan permukaan interface ini ya. Tapi dia mengarahnya dari medium 2 ke medium 1 ke arah sana jadi ya. Sana vektornya. Nah, tapi untuk kasus konduktor ohmik ya, si Kf ini harus 0 ya. Karena kalau di kasus ohmik, kondisi ini membutuhkan medan listrik yang tak hingga pada bidang batasnya ya, sehingga itu tidak bisa kita lakukan ya. Sehingga syarat batas 4 ini bagian Kf-nya menjadi 0 ya. Untuk pembahasan tentang ini silahkan cek lagi catatan kalian di kuliah medan elektromagnetik ya, tentang hukum ampere ya, harum ampere pada permukaan ya. Jadi untuk konduktor Kf ini harus 0, kalau tidak medan listriknya jadi tak hingga. Jadi ini syarat batas kita yang keempat, 1, 2, 3, yang keempat seperti itu. Misalkan sekarang kita punya ini ya, interface kita medium 1, medium 2 itu ada bidang XY ini adalah interface-nya ya. Ini sama seperti kasus pemantulan ya dan pembiasan pada medium linear yang datangnya tegak lurus dengan bidang XY ini. Jadi sama persis kondisinya ya. Cuma sekarang medium 1 adalah medium linear yang tidak konduktif, medium 2 adalah konduktor kita. Nah, misalkan kita punya suatu gelombang bidang monokromatik yang warna merah ini, ya vektor propagasinya ke sana, datang dari arah kiri dan merambat di sumbu Z, ya. Dan arah polarisasinya itu ke arah X, ya, dia mengikuti arah medan listriknya. Gelombang ini, ya, bisa dituliskan seperti ini, ya, seperti biasalah. Dia arahnya ke X, B-nya ke arah Y, ya, dengan jadi kita nyatakan medan B-nya sebagai E per kecepatannya ya, seperti itu. Gelombang ini begitu kena interface ya, dia akan membangkitkan gelombang pantul yang kembali ke medium 1 ya. Dia bentuknya seperti ini. Sama seperti kasus kita sebelumnya ya. Jadi persis dari arah X tapi Y-nya B-nya refleksinya ke arah Y. Vektor perpindahannya ya. Dan dia ada negatifnya. Ingat kenapa negatif? Karena kalau misal ini gelombang pantulnya V-nya ke arah sana, E-nya ke arah atas, maka B-nya harus ke arah dalam agar E cross B-nya arahnya ke sana ya. Jadi vektor pointingnya harus mengarah ke V1. Dan tentu saja dia menghasilkan gelombang transmisi yang arahnya itu sama dengan gelombang datangnya, seperti itu ya. Nah, tapi apa bedanya sekarang? Gelombang transmisinya ya, pertama tentu saja di sini permitivitasnya beda semua ya. Permeabilitasnya beda juga. Tapi yang menarik sekarang adalah karena di sini konduktor ya, maka B-nya itu dan E-nya itu adalah gelombang yang teratenuasi ya. Jadi K-nya ini K2 sekarang buat bahan yang kedua dia adalah kompleks ya. Ini juga kompleks, dari sini ada K2 kompleks per omega, kita pakai E juga ya. Jadi B-nya kita nyatakan. Tapi ingat bagian kanan sini semua gelombangnya teratenuasi, bagian kiri itu cuma gelombang berjalan ke kiri atau kanan. Oke, jadi kita sudah punya gelombang-gelombangnya seperti biasa pada Z sama dengan 0 tepat di interface ini, dia harus memenuhi syarat batas elektrodinamika seperti ini ya, 1 sampai 4. Nah, pertama kita lihat dulu komponen tegak lurusnya. Untuk E itu tidak ada ya, karena E kita mengarah ke X, X, X ya. Dan yang tegak lurus permukaan adalah arah Y. Jadi karena E kita tidak ada komponen X, maka yang ini adalah 0, yang di medium 2 juga 0 ya, sehingga dapatnya sigma F sama dengan 0. Ya, tidak ada free surface charge di permukaan sini. Yang kedua, sama juga ya, medan B
Cuma ada ke arah Y semua ya, nggak ada yang ke arah X, tidak ada yang tegak lurus ini. Ya, jadi medan B tegak lurus permukaan tidak ada, sehingga dia 0. Jadi syarat batas kedua dan pertama tidak memberikan apa-apa, ya, cuma sigma F-nya 0. Syarat batas ketiga, ini juga gampang, tinggal masukkan saja Z di sini 0, 0, 0, kita akan punya komponen E ini semua, ya, komponen ini semua. Jadi K2-nya belum pengaruh karena Z-nya 0 di sini ya. Nah, syarat batas keempat menarik ya, karena kita harus lihat dulu medium 1, kita punya medan listrik medan magnet datang tambah medan magnet pantul ya, ini adalah E0I dan E0R seperti ini dikali properti di medium 1. Nah, lalu kita kurangi dengan properti di medium 2 ya, ini bagian sininya jadi 0 seperti biasa. Tapi sekarang kita punya K2 imajiner. K2 kompleks ya, K2 kompleks. Ada suku realnya, ada suku imajinernya. Lalu dibagi mu2 omega ya. Jadi bagian ini yang membedakan solusi kita dengan daerah vakum karena kita punya sekarang suatu bilangan gelombang yang kompleks. Dan ini tentu saja bisa kita sederhanakan ya, karena kita cuma punya satu persamaan ini ya, 1 2 ya, 2. Nah, persamaan yang kedua yang terakhir ini bisa kita sederhanakan jadi seperti itu ya. Tapi dengan beta adalah mu1 V1 mu2 omega dikali K2 bilangan kompleks ya. Jadi sekarang kita akhirnya hanya punya dua persamaan nomor 3 ini dan persamaan nomor 4 seperti itu, dengan beta adalah definisinya ini ya, ada bilangan gelombang kompleksnya. Jadi ini ada syarat batas untuk kasus gelombang datang dari dielektrik menuju konduktor. Nah, dengan menggunakan syarat batas ketiga dan keempat ini, dengan beta seperti ini, kita bisa melakukan eliminasi seperti biasa untuk mendapatkan ini ya, rasio antara gelombang pantul dengan gelombang datang, gelombang transmisi dengan gelombang datang, seperti itu. Jadi ini kasusnya mirip sekali dengan kasus medium tidak konduktif ya, tapi sekarang betanya itu beta kompleks ya, karena kita punya K2-nya adalah bilangan kompleks. Mirip sekali bentuknya ya. Nah, sekarang kita bahas untuk kasus yang menarik. Contohnya adalah konduktor sempurna. Ya, konduktor sempurna itu sigmanya atau konduktivitasnya itu tak hingga. Ya. Kalau konduktivitasnya tak hingga, maka K2 itu K2-nya tak hingga juga. Ya, karena gini nih. Tadi K2 ini dia fungsi dari sigma. Ya. Kalau sigmanya tak hingga, K2-nya tak hingga juga. Maka kalau K2-nya tak hingga, ini ada kompleksnya ya, maka betanya juga menjadi tak hingga juga. Maka artinya seluruh gelombang yang datang itu akan dipantulkan. Ya, dengar ya. Kalau betanya tak hingga, ya, betanya tak hingga, maka apa yang terjadi dengan E0T ini? Ini jadi 1 ditambah tak hingga, ini jadi 0. Sebenarnya jadi 0. Artinya tidak ada gelombang yang ditransmisikan. Seluruh gelombang datang akan dipantulkan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kalau betanya tak hingga ya, maka ini jadi minus beta dibagi beta ya. Artinya apa? Gelombang pantulnya itu fasanya, karena di sini ada minus, akan negatif dari gelombang datangnya ya. Dia kalau konduktor sempurna, semua gelombang yang datang akan dipantulkan ya dengan fasa yang terbalik ya. Tadi positif menjadi negatif. Inilah sebabnya kenapa bahan konduktor yang baik itu biasanya dia menjadi cermin yang sangat baik ya. Jadi kalau kalian punya cermin kalian itu yang bagian memantulkannya itu adalah lapisan perak ya, perak. Nah, secara praktis cermin-cermin kalian itu ya, bagian belakangnya itu kan kalian ada kaca, belakangnya ada mengkilat-mengkilat kan. Nah, bagian pemantulnya itu adalah perak tipis. Jadi si gelasnya ini, kacanya ini hanya sebagai pelindung saja dia ya. Yang bagian mantulkannya sebenarnya si silvernya itu. Nah, karena skin depth dari perak ya, itu di dalam frekuensi cahaya dia itu ordernya sekitar 100 angstrom ya. Jadi kalau misalnya ada gelombang datang ya, mau masuk ke dalam silver ya, itu skin depth-nya kalau dia adalah rentang gelombang cahaya itu sekitar 100 angstrom. 100 angstrom itu kecil sekali ya. Katakanlah molekul hidrogen H2 itu sekitar 0,7 angstrom. Jadi 100 angstrom itu paling ya sekitar sekian atom hidrogen ya. Sangat-sangat tipis. Makanya
coating kaca itu ya dari perak tuh biasanya dia tipis sekali ya. Kalau tebel-tebel ngapain kita punya cermin ya. Jadi cermin kita lapisan silvernya sangat tipis, dicat ke bagian belakang gelas ya. Kenapa pakai silver? Karena dia adalah konduktor yang memantulkannya itu sangat-sangat baik ya. Tentu saja kalau konduktor normalnya itu tidak tahingga ya, tapi idenya sama ya, karena konduktor itu konduktivitasnya tinggi, maka kurang lebih kita punya tren seperti ini ya, yang ditransmisikan biasanya sangat kecil ya, yang mayoritas itu dipantulkan ya. Kalau konduktor sempurna semuanya akan dipantulkan dengan fasa yang terbalik. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai gelombang elektromagnetik dalam permukaan konduktor. Kita sudah mempelajari bagaimana sifatnya. Yang pertama, dalam konduktor gelombang elektromagnetik itu dia seperti gelombang teratenuasi, kemudian dia saling tegak lurus ya, B dan E-nya, dia juga transversal, masih transversal seperti dalam vakum, tetapi dia punya beda fasa ya, beda fasa antara medan listrik dan medan magnet. Kemudian dia tadi saya bilang teratenuasi, jadi dia umurnya tuh nggak dalam-dalam amat ya, begitu dia masuk ke konduktor dia akan segera teratenuasi ya, dan itu pengaruh fungsi dari skin depth-nya itu fungsi dari konduktivitasnya ya. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada suatu gelombang datang dari dieelektrik kemudian dia masuk ke permukaan konduktor, maka kalau konduktor itu sangat baik ya, dia 100% akan dipantulkan dengan fasa yang terbalik, jadi tidak ada ditransmisikan kalau dia konduktor sempurna. Oke, sekian pembahasan kita mengenai gelombang pada permukaan konduktor.